kembali duduk bersimpuh beriktikaf dalam rangka kita bertolabul ilmi. Semoga seluruh amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali membuka, membaca, dan membahas kitab hadis Usburiyah halaman 20 baris ke-17 dari bawah. Hikayatun, dalam kurung hikayatun. Yang pegang kitab buka-buka aja ya, karena melihatnya kepada kitab berarti ada ibadah lewat mata ya. Jadi buka halaman 20, cari baris ke-17 dari bawah. Udah ikutin aja dah, asal buka aja ya. Ya. Karena tulisannya Arab, gundul lagi ya. Nah, kecil-kecil, gundul ya, kali-kali aja lama-lama ngerti bisa ya. Baik, sebelum kita baca, mari kita berdoa mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bihi أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza hikayatun, dan atas keterangan ini, keterangan yang di atas, hikayatun terdapat hikayat. Keterangan di atas itu adalah perbincangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina siapa kemarin? Sayyidina Ali dengan Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi, tentang kegalauan dalam hidup ya. Wa ala hadza hikayatun, dan atas keterangan ini hikayatun terdapat hikayat. Qala, telah berkata Aliun, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ja'a, telah datang rajulun, seorang laki-laki, ilan nabiyyi, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata sang laki-laki tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asaitu, aku telah berbuat maksiat. Asaitu, aku telah berbuat maksiat. Fatahhirni, maka sucikanlah aku ya Rasulullah.
fatahhirni, maka sucikanlah aku dari dosa maksiatku. Qala, Nabi bertanya, wa ma isyanuka, wa ma dan apakah isyanuka, bentuk maksiatmu. Maksiatmu itu apa? Maksiatmu itu apa? Qala, orang itu menjawab, astahyi min an aqula. Astahyi, aku malu. Min, dari, an aqula, apabila aku memaparkannya, menyampaikannya. Astahyi min an aqula, aku malu ya Rasulullah kalau harus menyampaikan padamu. Faqala, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atastahyi minni an tukhbirani an dzambika wa lima lam tastahyi min Allah ta'ala wa huwa yaraka. Atastahyi, mengapa kamu malu untuk mengungkapkan kemaksiatanmu minni daripadaku? An tukhbirani, untuk menghabarkan, ya, untuk menghabarkan kepadaku, an dzambika, tentang dosamu. Walima, dan mengapa, lam tastahyi, kamu tidak merasa malu, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wa huwa yaraka, sedangkan Allah melihatmu pada saat kamu berbuat maksiat. Qum fakhruj min indi, kata Rasulullah, qum, bangunlah, fakhruj, lalu keluarlah, min indi, dari sisiku, hatta la tanzilun naru, hatta, sehingga, la tanzilu, tidak turun dari langit, an-naru, api, alaina, kepada kami. Fakharaja, lalu keluarlah, ar-rajulu, seorang laki-laki tadi, khaiban, dengan penyesalan, wa aisan, dan dengan putus harapan, wa bakiyan, dan dengan menangis, min indir rasuli, dari hadapan Rasul. Faja'a, mongko nuli teko sapa Jibrilu, malaikat Jibril. Ya, seperti apa orang. Faja'a, maka lalu datang Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wa qala, dan berkata Jibril, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima ayastal asi alladhi lahu kafaratun lidambihi. Lima, mengapa ayasta, engkau jadikan orang itu putus harapan. Ayasta, kau putuskan harapannya, al-asi, orang yang berbuat maksiat tadi, alladzi lahu, yang padanya kafaratun, telah mendapatkan hapus, kafaratun, telah dihapus, lidambihi, daripada dosanya. Wa in kanat, dan sekalipun ada ad-dunubu, dosa-dosa, kasiratan, sangat banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, wa ma kafaratuhu, Jibril, kafaratnya apa? Penebus dosanya apa? Qala, berkata Jibril, lahu, baginya, bagi rajul tadi, sabiyun saghirun, memiliki fa idza dakhala, mongko lamun manjing sapa man, maka apabila masuk seseorang rajul tadi, fi baitihi, ke dalam rumahnya, wasabiyu, dan anak laki-lakinya yang masih kecil, yastaqbiluhu, menjemputnya. Dibuka pintu, bapak pulang, gitu.
Fayadfa'u ilaihi, fayadfa'u lalu memberikan sang rajul ilaihi kepada anak laki-lakinya syai'an akan sesuatu minal makulati berupa makanan, si oleh-oleh makanan. Au ma yafrahu bihi, atau sesuatu, atau ma sesuatu yafrahu yang membuat senang bihi padanya, pada sang sobi. Fa idza fariha, maka apabila senang as-sobiyyu anak laki-lakinya, yakunu adalah itu kafaratan, penebus lidambihi atas dosanya. Ya. Fa idza fariha as-sobiyyu yakunu kafaratan lidambihi. Apabila sang anak itu senang, maka itu adalah tebusan atas dia punya dosa. Fa'alima, maka diketahui anna farha auladikum, bahwasanya kebahagiaan anak-anakmu kafaratun, sebagai penebus lidzunubi, atas dosa-dosa, wa najatun, dan sebagai penyelamat minan nirani, dari siksa api neraka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Innama, sesungguhnya, amwalukum, pada hartamu, wa auladukum, dan pada anak-anakmu, fitnatun, terdapat ujian, wallahu, dan Allah, indahu, padanya, pada ujian tadi, pada harta dan anak-anak itu, ajrun, mempersiapkan pahala, azimun, yang besar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin sudah paham. Ya, sudah paham semua. Jadi ya masa diterjemahin begitu jelasnya belum paham ya. Tapi memang kalau baru dibaca itu pahamnya baru 20%. 20%. Nanti kalau sudah diterangin, kalau yang perhatiin bisa 100%. Yang perhatiannya kurang ya 80%. Ya. Yang ngantuk, yang tadi 20% hilang. Nah ngantuk, ya hilang. Ditanya ngajinya apa tadi? Lupa anak kecil apaan gitu ya. Makanya jangan ngantuk. Jadi ini kaitan dengan yang lalu itu, idkhalus surur, ya, membuat senang sama orang lain. Membuat senang sama orang lain itu adalah ibadah. Jadi senengin orang lain, Pak. Ya. Senengin orang lain. Senengin bukan demenin. Ya. Kalau demenin itu berarti saya demen sama kamu. Itu lain lagi nanti ya. Ya. Senengin itu bikin senang orang lain. Orang lain dibuat senang. Itu bisa menghapus dosa, bisa menambah nilai pahala. Ini seorang laki-laki punya dosa, tapi tidak disebutkan dosanya apa. Memang orang-orang zaman dulu karena saking takutnya kalau punya kesalahan Rasulullah. Orang-orang dulu sebelum zaman kita, dari zaman sesudah Rasulullah juga begitu. Kalau punya salah datang ke kiai. Pak Kiai, saya berbuat begini, dosa apa enggak ya? Terus tebusannya apa? Orang-orang dulu gitu. Ada seorang laki-laki, ya, kalau nggak salah pernah saya ceritakan, ya, dia ketemu anak perempuan, ya, anak laki-laki ketemu anak perempuan, lalu kemudian anak perempuan diajak bercanda, ya ibaratnya naik bis turun di satu tempat, ya, di tempat yang sepi. Ya Rasulullah, itu perempuan udah saya gini, saya gitu, katanya begitu. Ya. Udah saya giniin, saya gituin, tapi itu perempuan diam aja. Ya. Ya. Terus, apakah kamu sudah terperosok dalam lubang sumur? Kata Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Nah, terus, apakah kamu sudah bertaubat? Sudah ya Rasulullah. Sudah menjalankan salat 5 waktu? Sudah ya Rasulullah. Oh berarti dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan ditiru, masa gimana? Ya.
Jangan ditiru, ntar besok ketemu di kuburan main ditarik aja, jangan. Ini pelajaran supaya kita jangan melakukan hal seperti itu. Kalau yang sudah terlanjur ya sudah, bertaubat. Ini yang buat contoh Pak Satiman dulu di kesiangan ya. Ya maksudnya saya dorong gitu. Iya, saya dorong jenggotnya ya meyakinkan begitu, nggak berani ya. Iya, saya dorong terus. Cuman saya dorongnya nggak berani kenceng-kenceng. Kalau kekencengan takutnya nyungsep. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi orang ini punya dosa, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya dosa. Dosamu apa? Dosaku besar ya Rasulullah. Lah dosa besar itu apa? Aku malu untuk mengungkapkan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, menurut kata Rasulullah pakai bahasa kita, kamu ini aneh. Ya. Kamu malu mengungkapkan dosa di hadapanku. Padahal ketika kamu berbuat dosa, Allah pasti melihatnya. Nah, mengapa kamu nggak malu sama Allah? Sama aku malu mengungkapkan, sama Allah tidak malu melakukan. Bagaimana kamu? Udah kamu begitu. Daripada nanti kena siksa, pergi aja. Gitu kira-kira. Nah, orang itu khaiban, aisan, bakiyah. Orang itu ya, menyesal, berputus asa, nangis. Sesudah kepulangan dari Rasul. Orang itu belum sampai ke dalam rumahnya, malaikat Jibril sudah datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Menghadap kepada Rasul. Ya Rasulullah, mengapa orang berbuat maksiat itu kau bikin kecewa dan putus asa? Padahal orang yang berbuat maksiat itu sudah mendapatkan kafarat, sudah mendapatkan penghapusan dosa, sudah mendapatkan penghapusan dosa. Kafarat yukaffiru kafaratan, sudah mendapatkan penghapusan dosa dari dia punya dosa. Sekalipun dosa dia banyak, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah tanya, yang menjadi penebus dosanya apa? Kafaratnya itu apa? Kok dia punya dosa besar tapi telah diampuni oleh Allah SWT. Kata malaikat, yang menjadikan sebab penghapus dosa adalah dia punya anak kecil. Dia punya anak kecil. Kalau dia pulang kerja bawa oleh-oleh, kadang bawa rambutan, kadang bawa duku, kadang bawa manggis, kadang bawa kelengkeng, ya. Dibawa pulang, ingat anaknya, karena memang biasanya begitu, ya. Orang laki-laki itu biasanya kalau lihat anak orang lain ingat anaknya sendiri, ya. Jadi kalau lihat anak orang, itu orang laki-laki biasanya umumnya, ya. Kalau lihat anak orang itu suka ingat anak sendiri. Cuman repotnya kalau lihat istri orang itu suka lupa sama istrinya sendiri. Itu yang repot. Yang namanya orang laki-laki sih. Ya. Tapi bukan persoalan saya punya pengalaman begitu, bukan ya. Ini kan umumnya orang laki-laki. Nah, jadi dia bawa makanan kalau pulang itu. Kadang bawa makanan, kadang bawa oleh-oleh. Ya. Oleh-olehnya sepele, ya. Mobil-mobilan dari plastik, ya. Mampir dulu ke Pak Jedi, beli, ya paling harga 5.000, 10.000 gitu. Jadi setiap dia pulang dari pekerjaannya selalu dijemput oleh anaknya. Bapak pulang, bawa oleh-oleh, bawa oleh-oleh. Nah, udah buka pintu, diserahin ke anaknya.
Nah, pekerjaan yang seperti itu bisa menghapuskan dosa. Masya Allah. Ya. Pekerjaan yang seperti itu bisa menghapuskan dosa. Kenapa? Karena berarti dia khairun li ahli. Dia itu orang yang baik kepada keluarganya. Kenapa? Khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian hendaknya kalian yang terbaik kepada keluarga. Kita harus yang terbaik kepada keluarga. Ya, istri ya, diberikan penghormatan. Ya. Orang perempuan itu ya, layaknya dimuliakan. Nafkah harus diperhatikan. Ini tugas orang laki-laki, tugas suami. Paling tidak nafkah itu utamanya adalah untuk makan. Ya, kepada istri, suami berkewajiban memberikan nafkah. Biasanya ibu-ibu kalau makan sarapan berapa duit? Begono berapa? 6.000. Ya, 6.000 itu nasi sebungkus, tempe 1, tahu 1. Oh, nggak pakai tahu. Udah hafal ibu-ibu ya. 6.000. Siang makannya apa? Nasi warteg atau nasi pecel 10.000 lah ya. 10.000. Pagi 6.000, siang 10.000, sore malam itu. Tahu? Oh, ini mau dihitungin biar orang laki-laki ngerti kewajiban ngasih nafkah, kok cuma tahu ya. Nah, malam apa? Mie ayam, apa nasi goreng? Nasi uduk, jengkol. Ya udah, kalau nasi goreng ya berapa? 8.000 ya? Oh, 12.000, Masya Allah. Lama nggak beli nasi goreng. Ya udah, berarti pagi 6.000, siang 10.000, malam 12.000. Berarti berapa itu? 28.000. Udah genepin 30.000 deh, 30.000. Nah, ya genepin tuh 30.000. Gampangnya 10.000, 9.000 kan? Kali 30 hari. 900.000, bener nggak? 30.000 kali 30 hari 900.000. Ini nafkah makan, ini pokok, ini kebutuhan primer. Ya, itu sebulan 900.000. Catat tuh 900.000 sebulan buat makan. Ya. Ini baru istri, belum anak. Ya. Anaknya berapa? 5. 40. Hitung dah tuh. Iya, kalau harganya sama berarti 900.000 kali 6. Iya. 900.000 kali 6 kali 9 berapa? 5.600.000. Iya. Makan doang itu. Masya Allah. Gimana Pak? Udah bingung nanti bapak-bapak ini. Ya Allah, berapa tadi? 5.600.000. Masya Allah. Ya, ini baru makan. Pakaian orang perempuan itu pakaiannya ya paling cepet itu 3 bulan sekali beliin. Itu paling cepet ya. Paling telat setengah tahun sekali. Telatnya setahun sekali. Ya, lebaran 3 bulan sekali. Kalau ke Tanah Abang berapa duit Bu? Yang sedang aja deh 200 deh ya. 200 kali setahun 3 kali 600 ya. Kalau dihitung 600 bagi 12 60 bagi 12 50.000. Berarti tambah lagi itu 950.000 sebulan. Tadi kan sudah 5.600.000 ya. 5.650.000. Ya Allah, 6 juta itu sebulan.
Sendalnya belum. Tuh masih nawar. Sendalnya belum. Bedaknya belum. Ya, bibir ginjunya belum. Minyak wanginya belum. Ya Allah, gede juga ternyata ya. Belum tasnya. Ngaji seminggu bisa 12 kali ibu-ibu. Tasnya beda-beda. Masya Allah. Ayo kapok-kapok dari bapak-bapak. Itu nafkah. Ya, nafkah. Nah, lalu kemudian ini nafkah ini sesungguhnya wajib. Maka kalau suami tidak mampu, tidak memberikan nafkah sesuai dengan mestinya, itu berarti kalau istri nggak ridho, dosa, Pak. Kalau istri nggak ridho, dosa. Nah, untuk istri bapak pada ridho, iya. Maka sering saya sampaikan, orang perempuan itu tawanan suami. Ya, orang perempuan itu adalah tawanan suami. Seorang yang ditawan oleh suami, bisa dibayangkan, diambil dari rumah orang tuanya, dibawa, ya, kemudian dipekerjakan, kerjanya nggak pakai hitungan jam, nggak pakai hitungan waktu, ya, tuh. Iya memang begitu. Ini saya contohkan aja. Ya, Masya Allah, wanita itu tawanan, Pak, tawanan bapak-bapak. Dipekerjakan 24 jam. Digaji nggak, Pak? Oh, nggak jawab orang perempuan. Ya Allah. Nggak digaji tapi nurut, itu namanya tawanan. Iya, namanya tawanan. Masya Allah. Ya. Kerjaannya siang hari bertumpuk-tumpuk, kalau malam numpuk-numpuk juga. Ya Allah. Itu namanya perempuan itu adalah tawanan. Orang yang tulus, orang yang ikhlas mendampingi, melayani bapak-bapak, maka muliakan. Sudah secara nafkah kita tidak mampu memberikan nafkah selayaknya, maka setidaknya bahagiakan mereka. Nah, ini kebenaran, ini ngajinya pas ini ya. Iya, bahagiakan mereka. Biarin Pak Satiman makin minder aja. Bahagiakan mereka. Udah nafkahnya nggak sempurna, ya, gaji enggak, dibentak-bentak, ya, digendut-gendutin. Ya Allah, ya Rob, dosa besar itu suaminya. Yang mentang-mentang perempuannya istrinya gendut, enggak dut kopi dut. Oh ini bener nih, bener. Iya. Manggil suaminya, manggil istrinya, mentang-mentang istrinya, iya, terempeng, pampeng, yang hitamnya manggilnya tantem. Ya Allah. Sesungguhnya orang perempuan dipanggil begitu, itu hatinya sakit. Tapi karena dia sebagai tawanan, maka ridho aja. Iya nggak bohong. Ridho aja, lahirnya ridho. Dut kopi dut, nurut. Seduhin kopi dikasih. Ya, kurang manis nih Dut, ambil gula lagi Dut. Ambil, mau aja nurut. Oh, padahal nafkah aja nggak pas. Insyaallah. Dosa bapak-bapak nih, dosa nih. Ini ngaji ya. Iya. Maka udah nafkahnya pas ya, paling tidak pergauli dengan bahasa yang baik. Apalagi di binatang-binatang ini. Sedih saya kalau dengar lihat begitu, ya. Karena saya pernah lihat itu perempuan di binatang-binatangin, binatang sekebun binatang keluar semua. Tapi malamnya ditidurin juga. Untung tuh bininya nggak ngomong, alah Pak sampai tidur sama binatang. Masya Allah. Tuh hebatnya orang perempuan. Bisa menyimpan sakit hati. Yang penting rumah tangga utuh. Karena perhatiannya kepada anak-anak.
Ya Allah, kalau saya kesel, saya marah, saya kabur, saya pulang ke orang tua, ntar anak-anak bagaimana? Udah itu aja itu. Masya Allah. Nah inilah surganya orang perempuan. Inilah surganya orang perempuan. Sekalipun dia punya dosa, tapi ketika dia taat kepada suaminya, sekalipun kadang-kadang dia nyakitin ya, kadang-kadang nyakitin. Ya. Orang perempuan ngomong udah panjang lebar, orang lagi dia, gitu doang. Ya Allah. Padahal butuh dijawab yang enak. Ya Allah. Ya Bu ya. Ya. Ini ada pembelaan nih ibu-ibu nih. Masya Allah. Nah, begitu pula orang perempuan, ya, orang perempuan jangan pada berani sama suami. Ya, jangan pada berani sama suami. Suami udah kerja lelah, ya, kerja seharian lelah, panas kepanasan, ya, tangan aja sampai belang karena sering kepanasan. Separuhnya sini putih bening nih, lengannya ke sini, tangannya belang. Ini karena kepanasan, ya. Ya Allah, keringat sampai kayak apaan, ya. Begitu hujan, kehujanan, ya Allah. Makanya kalau udah lelah orang lagi kalau tidur ngorok sambil mama. Nah itu istrinya kudu ngomong, ya Allah mas, sampean itu, ya, saudara bukan, apa saya bukan, tapi sampean tuh capek nyariin duit buat saya. Ya Allah mas mudah-mudahan sampean sehat terus. Begitu tuh ya. Tuh, jangan terus kemudian baru istirahat sebentar udah digebrak aja di tempat tidurnya. Bangun, cari duit lagi. Orang lagi malas. Orang laki sih malas begitu. Pantesan orang lain udah kebeli rumah. Situ mah kita mah boro-boro kebeli rumah. Motor aja tidak bisa bayar. Allah karim. Nah ini perempuan neraka ini yang begini nih, ya, perempuan neraka. Nah biar kena semua Pak, Bapak juga perlu saya belain, gitu. Jadi saya tengah-tengah imbang, ya. Masya Allah. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi inilah kehidupan, inilah kehidupan. Ada orang perempuan ketemu suaminya galak luar biasa, Masya Allah. Cuman kadang-kadang perempuan itu sudah kebal, bodo amat, yang penting makan kenyang. Makanya biar kata lakinya galak, makin gemuk aja tuh perempuan. Oh, ada nggak yang begitu? Cucian semua orang laki yang ngurus. Ya dari nyuci, muncak, jemur, Masya Allah. Itu biasanya orang biasanya itu badannya kering kurus, ya. Badannya kering kurus, matanya celok. Ini menjadikan sebab turunnya ampunan Allah. Ini menjadikan sebab turunnya ampunan Allah, menjadikan sebab naiknya. Kalau orang tua nggak ridho, Masya Allah, berat sampai ke surga. Orang tua datang tuh duit, keridhaan yang bisa membawa sampai ke dalam surga. Ini baru pasangan suami istri, belum sampai kepada anak. Anak, Masya Allah, ya, anak itu bahasa Arabnya al-ina, wadah. Ya. Anak itu adalah al-ina, wadah, belahan hati, belahan jiwa, belahan hati, itu adanya di anak. Maka disebutnya al-ina, wadah. Bahasa lain yang mohon maaf jangan dicela karena anak itu singkatan dari asalnya enak, ya, anak asalnya enak atau anak ampasnya enak, ya. Jadi enaknya udah dirasain, ampasnya jadi manusia. Beda. Cucu itu bahasa Jawanya putu. Putu itu putusnya untu, lepasnya gigi. Maka biasanya laki sayangan terhadap anak dengan kesayangan terhadap cucu. Ayo Pak, lebih sayang mana? Lebih sayang ke cucu.
Makanya cucu suka berani sama engkongnya. Engkong si pelit, dimintain duit aja nggak mau ngasih. Anak ada yang nggak berani, ada yang berani nggak anak ngomong bapak pelit, digaplok. Itu anak. Maka anak yang dari ampasnya enak ini Al-Quran menyebutkan ada 3 model. Model yang pertama, anak itu qurrata a'yun, menyedapkan dipandang mata. Menyedapkan, kenapa? Suruh berbuat baik jalan, suruh melakukan apa saja dalam kebaikan, nurut sama orang tua. Maka ini adalah kebanggaan dan kebahagiaan orang tua. Sehingga lahiriahnya anak itu mewarisi harta orang tua, tapi sesungguhnya orang tua yang berharap warisan lewat anak, yaitu apa? Kiriman doa. Kiriman doa serta kebaikan yang diperbuat oleh anak. Itu qurrata a'yun. Lalu kemudian yang kedua, sebagaimana dalam ayat ini, bahwa anak itu adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya pada harta dan anak-anakmu terhadap ujian. Maka anak, karena anak itu ujian, kadang-kadang diatur susah. Suruh jalan ngaji, dia main gundu di jalanan. Iya. Ntar temennya pulang ngaji, ditanya, "Dek, tadi udah ngaji belum?" "Udah." "Bacaannya apa?" "Tahu, lupa." Ya. Suruh sekolah, temennya pada masuk sekolah, madol dia. Nah ini ujian, Pak. Ujian. Kita diuji lewat itu. Tapi ketika kesabaran kita terus berjalan, nanti akan sampai kepada endingnya. Akhirnya harus baik. Sekalipun perjalanannya lika-liku, berharap akhirnya akan menjadi baik. Sebab orang baik harapannya menjadi baik. Jangankan anak orang baik, orang tidak baik saja anaknya pingin baik. Nggak ada orang tukang maling doanya, "Ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi maling yang lebih hebat dari saya." Nggak ada. Iya, pasti doanya, "Ya Allah, biarlah saya yang jahat begini, jangan sampai anak saya nurunin saya." Itu paling tidak begitu. Maka kita banyak diuji oleh harta dan anak. Inilah kehidupan. Kadang harta sulit, ya. Kemudian kadang anak diatur, diurus susah. Maka tetap sabar dan berdoa menghadapi ujian lewat anak. Nah, kesabaran dan doa akan menghasilkan buah yang baik. Maka itu adalah kebaikan yang sampai kepada kita. Lalu kemudian yang ketiga, yang kita mohon dijauhkan dari Allah, hal-hal yang berkenaan dengan anak, bahwa anak itu aduwwun lakum. Kata Allah, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum." Sesungguhnya pada istri ada yang menjadi musuh bagimu. Masya Allah. Belum lama kita dengar Tanjung Duren dekat, ya, ke Pak Duri ya kalau nggak salah. Ya. Anak laki-laki itu ya seneng sama anak perempuan, tapi emaknya nggak ngasih. Perempuannya rambutnya aja dicat warna-warni, pakaiannya, celananya sobek-sobek. Ya. Terus kemudian ya tampangnya tampang anak nggak bagus lah. Itu anak laki-laki maksa mau mengawini itu perempuan, emaknya nggak kasih, emaknya ditusuk, Pak. Emaknya ditusuk pakai pisau, ya bagus tidak sampai meninggal. Ya. Pakai gunting ya, ditusuk pakai gunting. Ya Allah, itu namanya anak menjadi musuh. Lalu kita dengar ada anak mau minta dibelikan sepeda motor, kata emaknya, "Jangan sekarang nak, masih butuh ini buat keperluan yang lain." Akhirnya ibunya dibakar hidup-hidup. La ilaha illallah. Ini namanya anak menjadi musuh. Maka kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari anak yang menjadi musuh. Kita minta kepada Allah anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam kebaikan, dan menjadi anak yang qurrata a'yun, menyedapkan, menyenangkan dalam pandangan mata kita.
kita menjadi anak-anak yang saleh salehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, maka kita berharap anak ya, itu pertama kasih nama yang baik, yang kedua contohin yang baik, ketiga kasih nafkah yang baik, yang keempat doa. 4 poin supaya anak kita menjadi baik. Kalaupun belum baik, jangan pernah berputus asa, karena itu adalah ujian buat kita. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.